Oke, setelah kita mempelajari 5 topik teknik animasi, frame by frame, classic twin, motion twin, shape twin, dan masking. Kemudian saat ini kita akan membuat sebuah proyek sederhana dan menganalisa proyeknya. Jadi tidak membuat secara dari awal ya, tapi membahas proyek yang sudah dibuat. Ya, kalau membuat dari awal akan membutuhkan lebih banyak waktu. Ya, oke. Kita akan membuat sebuah proyek yang membahas mengenai profil dan kemampuan kita, jadi semacam profil kita sendiri ya, profil kita sendiri. Jadi CV ya, bisa dikatakan CV, kurikulum vitae, tapi dalam bentuk animasi. Oke. Apa yang perlu dipersiapkan? Tentu saja dalam animasi yang perlu dipersiapkan ada beberapa hal, audio ya, di suaranya, kemudian ada gambar jika diperlukan, dan data teks pendukung untuk kegiatan pembuatan proyek. Oke, kita bahas dulu bagian yang pertama. Nah, ini ada sebuah proyek yang pernah saya buat, yang kemarin saya buat ya. Jadi maaf sebentar ya. Oke. Nah, ada proyek yang saya buat kemarin ya. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah beberapa hal ya, yang saya katakan tadi, ada audio ya, gambar, teks gitu ya. Jadi itu saya sebut dengan aset ya, saya sebut dengan aset. Aset itu adalah file pendukung untuk membuat animasi. Jadi ini ya, kalau di sini ada 3 aset: aset karakter, aset gambar, dan aset suara ya. Ada 3 aset ini yang kita perlu kumpulkan dulu. Kita buat sebuah folder namanya folder aset. Nah, kemudian baru kita membuat animasinya. Di sini saya membuat sedikit konsep dulu ya. Jadi konsep loadingnya seperti ini ya, loadingnya seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini proses loadingnya, nanti muncul satu persatu ini dengan teknik frame by frame ya. Oke, ini konsepnya. Nah, kemudian saya akan coba untuk membuka animasinya. Oke, kita buka ini ya, filenya ya, double click. Nah, ini filenya ya. Jadi ini ada file yang animasi ya, file animasi ya. Oke, saya hit window aja. Nah, oke. Nah, kemudian saya bagi beberapa folder sini ya. Di sini ada folder sini ya. Di setiap tahap langkah saya bagi beberapa folder untuk memudahkan saya mengatur layer dan frame-nya ya. Berapa frame yang saya gunakan kita lihat di sini ya. Frame yang saya gunakan adalah sekitar 804 frame. Jadi lumayan banyak ya. Di 804 frame yang saya gunakan. Oke, 804 frame. Nah, kemudian ini dibagi menjadi beberapa proses ya, alur ya. Ya, jadi loading awal, kemudian profilnya, nanti profil muncul, kemudian ada slide berwarna nanti muncul, kemudian latar belakang pendidikan, di sini saya kasih nama education, kemudian skill ataupun kemampuan ya. Itu kan buat mengenai profil diri kita ya. Kemudian yang terakhir adalah project contact. Nah, hasil akhirnya kira-kira seperti ini ya. Saya jalankan dengan kontrol enter seperti biasa, kontrol enter. Oke, ini hasilnya ya. Ya, kita tonton dulu ya.
Nah, oke. Itu hasil akhirnya. Jadi seperti itu. Ya, jadi itu membutuhkan 800 frame dengan konfigurasi dokumennya adalah di sini kita lihat dokumennya, modify dokumen. Itu saya menggunakan weight dengan 1280 dan height 800, jadi 120 kali 800 ya. Nah, kemudian frame rate-nya saya pakai 12 frame per second ya, itu ya 12. Ini di sini ada 12. Oke. Nah, hal yang pertama kali yang saya lakukan adalah saya menyisipkan sound pada bagian atas. Ya, jadi ada sound yang selalu berjalan di bagian atas. Jadi ada soundnya. Ya. Nah, kemudian yang tadi di awal project loadingnya tadi. Ya, loadingnya tadi ini ya. Ini layernya, ada beberapa layer kita hitung. Ada sound khusus untuk yang di loading awal kan berbeda soundnya ya. Jadi sound saya letakkan di sini. Kemudian ada kedip-kedip ini ya. Ya, ini teknik animasi frame by frame ya. Jadi satu-satu dia muncul, perhatikan. Ya, satu-satu dia muncul turun ke bawah. Satu-satu muncul turun bawah ya. Satu turun. Nah, terus seperti itu. Jadi ini frame by frame, tidak ada menggunakan teknik twinning, tapi di sini murni frame by frame. Jadi frame lagi berpindah, frame ini waktu jedanya ya. Ini waktu jedanya sekitar 1 detik ya, baru muncul ke yang berikutnya. Ya, untuk ini yang kedip-kedipnya di sini, kemudian yang ini 15 14 ini adalah jadi yang paling atas itu 5, kita coba tutup ya. Yang mana 15 kita buka. Jadi maaf, kita dari bawah ya, maaf. Kita dari paling bawah, dari ini aja. Ini latarnya warna hitam, kemudian satu ini untuk yang paling atas ya. Jadi kita lihat dari atas ini ya. Ini satu ya, kemudian untuk dua itu yang berikutnya, dua berikutnya yang ini ya. Nah, untuk kemudian setelah 2 muncul 3 berikutnya, tapi ini harus tetap ada ya yang di bawah sampai frame yang terakhir dia di insert frame, nanti klik kanan insert frame dia supaya terus muncul yang paling pertama kita. Nah, kemudian ini nah ya, begitu seterusnya ya, kemudian muncul ke sini lagi. Oke ya, kemudian seperti itu seterusnya ya. Nah, seperti itu seterusnya. Kemudian ini C asset ya, di OK. Kemudian setelah pindah suara latar untuk animasi 2 dimensi, setelah pindah ke sini ya, pengecekannya berarti OK, pindah lagi karakter animasi dan begitu seterusnya ya. Jadi seterusnya untuk yang ini yang intro. Nah, kemudian ini intro loading awalnya, begitu seterusnya sampai paling atas yang 15 adalah yang terakhir ya. Yang 15 itu yang terakhir ya, ini. Nah, ini yang paling bawah 15. Maaf sampai paling bawah. Nah, ini yang paling bawah ya. Nah, itu ya. Nah ya, jadi paling bawah ini finish let's start gitu ya, paling bawah yang 15 ini ya. Nah, ini dia ya, setelah saya klik ini ya paling bawah. Oke, begitu seterusnya ya. Sederhana sebenarnya ya, sederhana. Kemudian setelah itu dia akan beralih ke ini selesai ya, dia akan beralih ke profile ini. Jadi profile dimulai dari frame berapa, kita cek ya. Nah, pasti mulai dari sini. Kenapa? Karena suara yang berikutnya mulainya dari frame 192 ini 192. Nah, ini suaranya udah mulai bunyi, kemudian profilnya mulai muncul. Jadi ada beberapa hal yang di sini yang yang ditampilkan ya. Pertama itu dia memunculkan, nah ini menggunakan twinning ya, twinning yang modern ya, bukan klasik tapi yang modern. Jadi dia datangnya dari atas melingkar, seperti itu ya. Kemudian terus, nah itu karakternya muncul. Ini picture, ini adalah karakter ya. Nah, itu dah ya, lihat ini dengan kalau ini menggunakan efek
Bentar, saya lihat di properties dulu ya, properties. Nggak mau. Alpha ya, jadi yang digunakan adalah efek alpha-nya. Ini ya, alpha itu muncul dari 0 itu hilang ya, kemudian perhatikan di sini alpha-nya menjadi 100 setelah ini. Klik dulu nih ya, klik properties. Nah ini alpha-nya di 100, dari 0 menjadi 100, dari tidak muncul ya menjadi muncul, begitu seterusnya ya. Muncul yang lain, ada garis dari bawah nih, garis vertikal nih, ini garis vertikal muncul dari bawah ke atas ya. Nah itu pakai pergerakan motion twin juga, dan animasi motion twin ya. Kemudian ini yang horizontal ya muncul, nah seperti itu. Nah gitu ya, selanjutnya seperti itu. Nah kemudian nanti kotak nama mulai bermunculan di sini, kotak nama. Kemudian kotak berikutnya adalah kotak lahir ya, muncul berbarengan nih. Nah bukan berbarengan tapi berurutan gitu ya. Dan kotak horizontal, kemudian baru muncul nama ya. Nama itu di sini ada ya nih, nama. Nah itu ya nama, kedip-kedip ya, ini frame by frame juga ya, warnanya jadi putih hitam putih hitam putih hitam dan selanjutnya. Kemudian ada tanggal lahirnya juga putih hitam. Selanjutnya sekolah ya, sekolah. Nah sampai di sini dia berakhir ya, sampai ini dia berakhir. Nah kemudian ada slide warna di sini. Nah, ini untuk yang warnanya mulai berpindah ke sini, ada warna ya, warna datang dari sebelah kiri menuju kanan ya. Nah ini saya gunakan garis pandu untuk memudahkan nih. Ini garis pandu ini ya, caranya adalah sederhana, tarik dari sini. Nah itu ada garis pandunya, kalau mau buang tinggal bawa ke sini ya. Ini garis pandu supaya ukuran kotaknya nanti pas ya. Ini misalkan digeser ke sana, dia lari ke sana, lewat, kemudian menyatu, datang lagi yang kedua ya, seperti itu seterusnya ya. Ini sebenarnya pakai apa ya, imajinasi untuk animasinya supaya lebih terasa hidup gitu ya. Nah seperti itu prosesnya ya. Nah kemudian terus seperti itu ya. Ini datangnya, sekarang menghilangnya. Oke, ini menghilangnya ya. Ya tinggal bagaimana caranya ya, tinggal di ini aja. Kalau saya sih sederhana, tinggal digeser, kemudian ditarik, diperbesar ukurannya, diperkecil ukurannya, kemudian dibawa pergi. Gunakan teknik twinning ya, gunakan teknik twinning ya. Kemarin kan sudah belajar teknik twinning, gunakan itu ya. Nah yang ini ya tekniknya, klik kanan, create motion twin ya, create motion twin itu yang digunakan ya. Bukan yang klasik tapi yang motion twin itu ya. Nah kemudian setelah slide berwarna, kemudian kita ke education atau latar pendidikan kita. Di sini ada saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13 ya, 13 layer ya. Di sini ada 13 layer. Dari layer backgroundnya warna putih, kemudian ini TK itu apa ya, latar pendidikan TK itu ya, muncul di sini. Nah itu ya. Kemudian setelah itu TK, teks TK-nya, jadi TK di mana maksudnya ya, ada TK. Nah Muara Bakti itu muncul ya. Kemudian hilang, ditutupin yang merah ya. Kemudian ini ada teks SD mulai muncul di sini ya, ditarik SD-nya. Nah muncul sama seperti TK itu ya, muncul seperti ini. Nah kemudian ini ada teks yang SMP ya, berikutnya ada SMA, selanjutnya dan kuliah ya. Jadi tekniknya sama, menggunakan motion twin ya, create motion twin yang itu ya. Itu yang lebih banyak saya gunakan di sini ya. Kemudian ada tulisan education-nya itu hanya
sebelah mana ya, sebelah kiri ya. Bentar, saya bikin dia fit window. Jadi sini ada tulisan yang muncul. Nah, ini tulisannya. Nah, ya, tulisan dari education ya. Jadi kita coba jalankan ulang nanti kembali ya. Nah, kemudian setelah edukasi berakhir ya, di frame keberapa nih? Frame ke 523 522 ya, maaf, 522. Nah, kemudian baru masuk ke skillnya. Di skill saya menggunakan beberapa layer, lumayan banyak nih layernya yang skill nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi saya menggunakan dua layer ya. Yang pertama yang warna merah nih ya, selalu geser-geser naik ke atas, kemudian muncul skill tag-nya dari atas ya. Kemudian yang paling bawah, yang muncul paling pertama apa ya, kita lihat. Nah, itu ya, jadi ada bergiliran dia muncul ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dia gambar ini ya, gambar ini berarti itu gambar. Kalau simbolnya seperti ini berarti saya menggunakan gambar di layernya. Ini dari Photoshop, simbol Photoshop muncul, animate muncul, PHP muncul, kemudian lari ke Golang ya, kemudian MySQL, kemudian terakhir adalah AngularJS ya, gitu seterusnya. Kemudian progresnya mulai ya, dari progres yang paling awal yang Photoshop muncul ya, jalan seperti itu ya. Nah, ini saya menggunakan teknik ini ya, Classic Twin yang saya gunakan. Yang ini menggunakan Classic Twin. Kalau yang ini Motion Twin ya, yang di atasnya Classic Twin. Semuanya yang progres yang menggunakan yang Classic Twin. Nah, termasuk ini. Kalau seperti ini tandanya berarti Classic Twin ya. Nah, ini yang di atas selanjutnya ya, yang PHP, kemudian dilanjutkan dengan punyanya ini ya, MySQL ya, itu ya. Kemudian lanjutnya ke AngularJS, berikutnya juga ke Golang, setelah Golang baru ke Animate yang terakhir untuk progress barnya ya. Begitu seterusnya sampai saya kasih jeda nih beberapa saat, sekitar 4 detik ya, 54, 55, 56, 57 ya, sekitar berapa detik, 3 detik ya, baru dia berakhir untuk yang skillnya. Setelah skillnya kemudian kita yang terakhir adalah project kontaknya ya. Project kontaknya kita buka ya, saya menggunakan tidak banyak di sini. Project kontak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, kemudian di sini tekniknya menggunakan yang guide ya, menggunakan yang guide di sini ya. Jadi seperti ini. Ini dimulai di saya lihat dulu. Nah, ini dimulai di frame 700. Nah, ini bentar. Ini di mana nih? Jadi di sini masih ya di skill dia ya, berarti ya. Di skill itu masih ada tambahan dikit. Ini di sini ada ya kotak. Ini shape twin ya. Saya menggunakan teknik shape twin. Sini shape twin, jadi semua lengkap ya. Motion twin, classic twin, frame by frame. Kemudian ini shape twin ya. Nah, ini ya. Nah, ini bolanya melaju, menghilang ya. Ini baru masuk ke yang berikutnya adalah project kontak ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan mulai dari 714 ya.
jadi ada 214 ya. Kemudian kita lanjutkan seperti ini yang muncul dari bawah itu ya. Jadi saya perkecil dikit ya, maaf, saya naik dikit, nah biar muncul ya. Nah projectnya seperti itu ya, muncul project dari bawah. Kemudian saya menggunakan teknik motion guide untuk menjalankan simbol Eksampatra itu ya. Tidak hanya motion guide, saya juga menggunakan teknik alpha ya, alpha yang tadi saya sampaikan. Jadi alphanya dari 0 kemudian menjadi 100 ya. Nah di sini juga saya menggunakan teknik frame by frame untuk yang nih eksampatra.com ya, ini tulisannya eksampatra.com tuh ya. Nah itu frame by frame ya, ini frame by frame. Oke, nah ini frame by frame. Kemudian setelah itu yang terakhir nah ini ya. Oke, nah yang terakhir muncul seperti ini. Nah, ya. Ini teknik ya. Nah maskingnya ada di mana? Maskingnya ada di sini di education ya. Ya, tadi maskingnya ada di education ya. Nah kita akan coba jalankan lagi animasi ini ya. Nah seperti itu. Nah ini untuk yang hasil yang di awal ini ya. Nah saya stop dulu ya. Ya ini untuk yang ini ya, loading awal. Nah ini untuk yang profile ya. Ini untuk yang profile nanti. Nah ini untuk yang slide berwarna ya. Nah oke, tadi ada teknik masking sedikit ya, di education itu ada teknik masking. Ini udah ke yang education ya, ada teknik masking di yang di education di sini. Kemudian ini yang udah teknik skillnya ya, dia ada skillnya seperti itu ya. Nah ini untuk yang skill. Kemudian nah itu yang di skill mesti ya. Terakhir nih project kontaknya. Nah ya, jadi hasilnya kalau dalam detik adalah sekitar 67 detik, 1 sampai 1 menit 7 detik ya hasilnya yang kita buat dengan 804 frame ya. Ini project sederhana, mungkin nanti bisa dibuat lebih kompleks lagi untuk kebutuhan company profile dan yang lainnya ya. Oke, demikian pembahasan mengenai Animate ya, untuk gabungan 5 teknik animasi tadi ya. Dan kemudian untuk mempublikasikan seperti biasa, untuk menghasilkan file SVF tinggal dipublish saja. Publish seperti ini, maka di sini akan muncul file SVF-nya. Ini file SVF-nya ya. Nah, yang ini adalah file SVF-nya. Kita coba klik kanan, nah, kita properti. Nah, ini adalah file SVF ya, yang biasanya dihasilkan oleh Flash ya. Flash menghasilkan file SVF ya. Klik kanan, dibuka pakai nih ya. Nah ini ya, ini file SVF nya ya. Ya walaupun kita bisa juga menghasilkan di sini dalam bentuk video dengan ya export video ya, namun biasanya video kurang sempurna hasilnya ya ketimbang dengan SVF. Jadi ketika saya membuat video animasi ini, saya lebih suka membuka SVF-nya kemudian melakukan screen recording. Jadi hasilnya lebih sempurna gitu ya. Oke. Demikian untuk penjelasannya.
anak-anak silahkan mulai berpikir belajar menggunakan Adobe Animate, Adobe Flash atau Macromedia Flash atau apa saja ya, salah satunya ya Adobe Flash, Macromedia Flash atau Adobe Animate, bisa gunakan salah satu. Kita akan membuat tugas project semacam ini yang sederhana. Jadi teori yang di awal, video tutorial di awal, tolong dipelajari lagi, diputar, diulang-ulang ya, sampai Anda betul-betul paham. Nah, nanti kita akan buat projectnya seperti ini. Oke. Selamat belajar. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran kali ini. Semangat!